Oke guys, selamat datang di podcast pertama kita nih. Jadi kita tuh mau ngebahas hal-hal yang seingatnya aja. Mungkin hal-hal random, bisa jadi itu kehidupan sehari-hari, pengalaman horor, atau mungkin pengalaman sama PDKT sama istri dulu. Teman-teman. Perkenalan dulu dong. Oke, gua Dea, di sini gua asalnya dari Bogor, sama kayak bapak ini, bapak yang samping gua ini. Bilang apa lah. AA. Kalau dari Bogor kan AA ya. Kalau misalkan gua dari Bogor juga, gua Tapi Bogornya agak coret. Kabupaten kali lu. jangan bilang kabupatennya juga, tapi ya kabupaten juga kota sih guys. Aduh, jadi malu gua. Ya udahlah, pokoknya intinya gua Dona dari Bogor juga. Kalau lu? Perkenalkan gue Rizky, gue dari Padang. Berarti gua manggilnya Uda ya. Boleh sih, bebas sih. Udah, atau Ajo. Kalau Ajo beda. Oh, Ajo beda. Ajo beda. Emang bedanya apa sih kalau Kalau Ajo lebih ke daerah Pariaman. Oh. Kalau gue kan Padang Kota, kan kelihatan dari tampang gue nih, tampang kota. nggak tahu juga sih, emang kota sama itu beda ya? Emang ya bang? Emang beda ya? Serius beda. Oh beda. Kalau kota gimana? Ibaratnya kalau kayak lu tinggal di Jakarta, gue di Bekasi gitu lah. Oh, penyangganya. Penyangga. Penyangga ibu kota. Oh gitu. Kalau Bekasi emang planet apa itu bang? Lu belum Kemarin- pernah main iya. ke Bekasi kan lu ya? Belum pernah gua. Kemarin banjir gimana banjir? Banjir untung tempat gue gak kena. Bang. Itu, tapi kasihan itu tuh yang, lu tau gak berita yang Kenapa Bu Sasa? ini serius. Yang sapinya sampai 20 lebih tuh yang tenggelam. Sapi? Kasihan. Emang dia nggak bisa berenang? Ini kadang Dona ini maksud masih muda, otaknya udah dikit. maksud gua kan ya. Kalau itu kan sapi kita ajarin berenang ya kan? Kan kalau sapi-sapi Madura lu tau nggak? Sapi-sapi Jawa Timur itu kan kalau turun dari kapal bersuh berenang sendiri ke daratan. Ya itu di Madura, ini kan di Bekasi. Tapi ini sapi, lu ngomongin sapi apa kerbau? Kalau kerbau gue pernah lihat kerbau berenang tuh ada. Sapi yang di kapal itu. Tapi itu lu tahu beda kerbau sama sapi nggak? Tahu enggak? Tahu, tanduknya lebih gede kan? Beda. Tanduk yang mana? Kayak serius. Kalau kerbau itu yang ada tindik di sini kan? Itu tergantung sama yang punya. Di sapi juga kalau yang punyanya mau pakai ada. Bedanya apa coba lu tanya aja. Lu dari segi warna aja. Ya, Iya, emang lu tahu. kalau kerbau itu warnanya hitam. Hitam terus badannya gempal. Ada yang coklat. Lebih pendek biasanya, gempal. Ya kalau dia nikah sama orang luar. Kita enggak kerbau bule. Iya, kerbau bule. Udah tahu kan? Susah makanya harus ngebedainnya. Ini baru mulai aja udah kemana? Mana tahu omongannya. Aduh. Tapi seru tadi Don, sebelum kita nyalain kamera, lu kan sempat cerita itu ya, obrolan horor itu. Aduh, jadi Boleh lanjut horor lagi kan. nggak Don? Kayak seru deh. Sebenarnya bulan Ramadan ini sakral ya. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi gimana tadi yang cerita horor itu? Ya, kayak seru deh, sampai ditimpuk balok itu gimana sih ceritanya? Bu dari mana ya? Jadi begini. Nah, Ya, udah punya orang gitu ya. Itu punya orang. Nanti dia nonton lagi ya. Jadi nonton kita kena pelanggaran hak cipta lagi. Bu, ceritanya dari mana ya? Dari awal. Iya dari awal Dari dong. awal kan? Ah, Nggak benar, mungkin kan dari gue awal. langsung intinya jadi cerita horor sih. Tar dulu lah. Nggak apa-apa kalau kata gue sih. Belum puasa ini anjir. Enggak apa-apa. Tapi kalau kan udah sebagai- buka. Janji ya, Bu Salsa di sini. Janji. Oke. Perlu disensor nggak? Gak apa-apa lah. Barang bagus ya guys. Aduh. Ya udah, lu lanjut cerita yang tadi. Lanjutin ceritanya tadi ya. Duh. Jadi awalnya itu ya, gua tumbenan tuh tidur dari sore lah. Biasanya kan kalau sama bini gue itu suka apa sih kalau tidur sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Pilotok. Iya, piloto. Deep talk Ya pilotok. Obrolan di dalam bantal. kasur. iya. Obrolan aku gini. Ngomongnya di dalam kasur. Salah kawan. Aku gini aja jangan gini-gini. Jadi ya gimana ya? Ya jam 10 lah gua udah tidur lah. 10 kurang. Emang waktu itu almarhum mertua gue ya, dari bokap dari bini gue lah,
emang lagi udah sakit kan. Jam 10 tiba-tiba tidur tuh gua. Nah jam 2 saudaranya samping rumah itu nelpon gua. Gua nggak angkat, nelpon istri gua nggak keangkat kan. Tiba-tiba jam 2.15 lah kebangun, gua lihat notif kok banyak kan, miss call banyak banget tuh. Gue tuh suka takut lah kalau malam-malam diteleponin beberapa kali ya kan, pasti takut ada kabar-kabar yang nggak enak lah. Apalagi kan namanya bokap sakit ya, jadi bingung kan. Nah bini gue nggak berani telepon balik karena bini gue udah nggak enak hati lah. Nah Telepon lah sama gue kan, ke saudaranya, kata emak gue nangis-nangis lah. Telepon kenapa teh ya kan, namanya kan saudara sampingan lah. Ini si papa katanya kambuh kayak kejang gitu kan. Aduh iya kata dia gitu kan, cuy bisa kesini nggak kata dia gitu kan. Ya udahlah, gue sama bini gue buru-buru dong ke sana dong. Karena kan rumah bini gue kan dari gang itu ke dalam itu jauh ya. Jauh lah. Gue tadinya mau bawa motor, tapi kan takutnya emergensi ya kan. Harus bokap gue dibawa ke rumah sakit bolak-balik, nungguin juga kan. Akhirnya gue ini satu bawa mobil, gue taruhlah depan gang, kita jalan kaki ke belakang, ke dalam kan. Ke dalam, inget lah gue itu suasana emang sepi lah. Ya tahu sendiri lah jam 2 lewat lah ya. Udah menjelang subuh juga kan. Gue jalan kaki tuh sama bini gue barengan. Ya namanya gue cowok ya, mata jelalatan kan kanan kiri gue lihat kan. Biarpun nggak ada cewek juga kan. Siapa aja kayak gitu deh. Ya kan. Gue lihat kanan kiri, kata gue kok Atas bawah. ini serem banget ya kata gue ya. Tumbenan gitu kan nggak ada suara orang ronda apa. Kayak beda aja gitu. Beda ya kan. Awalnya. Apa dalam kondisi panik juga kali kan. Udah bini gue udah panik kali. Pas gue nengok ke kanan itu kan ada kayak warung kosong. Gue lihat kok kayak kuntilanak gede banget. Cuman apa perasaan gue karena ngantuk atau kayak gimana ya kan. Gue bilang sama bini gue kan, yang itu perasaan gue ngeliat kuntilanak gitu kan. Kata bini gue, lu mah ada-ada aja katanya gitu kan. Bener gue ngeliat gede banget kata gue gitu ya. Lu ngelihatnya jelas banget gitu. Jelas gue, tapi kan sepintas langsung kayak gini lewat, gede banget anjir. Tapi nggak kayak bayangkan, biasanya kalau di penampakan di video-video tuh kayak penampakan bayangan gitu doang tuh. Itu kayak diri tinggi gede banget. Bukan kayak orang biasa kayak kita ya, gede banget. Lu lihat napak gak gitu? Nah, yang gue lihat itu bukan bawahnya, malah tangannya itu nggak ada napak. Putih semua. Iya putih semua. Mukanya lihat Putih terus kayak dia tuh ngadep belakang. Udah gitu kan gede banget ya, jadi tangannya tuh segede badan kita lah. Buset, yang gede gue tahu itu, kok kayak gitu ya kata gue penampakan ya, nggak kayak di film horor-horor yang cantik-cantik ya kan, yang kayak manusia biasa lah. Cuma emang berharapnya ke situ kali. Gua waktu mudanya kan ngelihat suster keramas tuh kayak ketawa aja suster keramas. Cuma cakep mau ngapain? Keramas. Lu udah gak bener duluan sih. Sulitnya Makanya kan film horor Indonesia kan tahu sendiri kawan. Ya kan? Bukan cari sensasi horornya, ngacengnya. Beda di sensor itu kayaknya. Lanjut. Nyampe mana tadi gue ya? Oh yang badan gede itu ya? Iya, yang tangan di badan itu. Pas gue lihat kata gue, wih gede banget sih kata gue ya. Bini gue pura-pura tegar lah. Kata gue, ya udahlah, gue sompral kan. Gue bilang lah, gue teriak lah kata gue, sambil nunjuk-nunjuk gak jelas gue. Kalau emang lu beneran kuntilanak atau apa, gue gituin kan ya. Coba gue pengen tahu kata gue. Kasih inilah kata gue apa? Kasih unjuk gitu, kasih unjuk. Gue jalan, gue inget banget di bawah pohon mangga itu. Tadi lagi ada buahnya apa gimana itu? Gak ada buahnya itu. Abis dipakai ngerujak berarti. Bisa jadi, ya kan? Jalan doang. Itu dilempar balok, kena seng warung di bawahnya. Gue kaget, bini gue kaget kan. Bini gue langsung teriak-teriak di situ kan. Wah, teriak-teriak kan. Lah gue juga jadi ikutan kaget. Gue mau lari kagak bisa, udah kayak kram semua lah kalau udah kayak gitu kan. Gue langsung ngerangkul bini gue, udah tenang-tenang kata gue gitu kan.
Lu sih sompral katanya gitu kan. Ya gue juga nggak tahu bakalan diginiin gitu gue gitu kan. Udah. Akhirnya gue jalan gitu gue. Jalan kan. Nah, setelah udah ke ini gue kan ketemu lah sama mertua gue kan. Udah membaik. Akhirnya kan nggak dibawa ke dokter ya. Pas balik gue minta anterin lah sama ini gue kan sama adek ipar gue. Gue lihat perasaan gak ada yang jatuh benda itu kan, tapi gue ngeliat itu saya sampai ngangkat, gue sampai ngangkat gitu. Itu bener, bini gue sampai kaget itu. Kan kalau mangga nggak mungkin, mangga segede gimana sih kalau jatuh kan? Emang bunyi kencang banget. Kenceng banget anjir, serius gue. Gue dari situ aja percaya gue dah. Nah itulah cerita gue itu yang paling gue sampai sekarang tuh kebayang-bayang lah. Makanya gue kata gue ngeri lah kalau ditantangin gitu kan. Tapi lu udah pernah lihat langsung ya? Udah pernah lihat langsung gue. Lu udah pernah belum ya? Tuh kalau lihat langsung belum pernah. Cuma kalau ngalamin kayak Sekelebat. mendengar suara-suara kayak gitu. Terus yang paling horor sih waktu gua kejadian di Ranca Upas. Tahun berapa? Sekitar tahun 2019. 2019. 2019 atau 2020 lah itu kejadiannya. Jadi kalau itu kejadiannya, kalau dia ngelihat, kalau menurut cerita, karena gua kan ya yang ininya ya. Oh, lu yang sebagai orang yang dimasukin ya. Ah iya. Mediatornya dia. Katanya gua di situ kesurupan dari mulai pagi sampai sore. Itu berarti lu nggak sadar apa-apa? Gua nggak sadar sama sekali itu, dari bener-bener nggak sadar dari pagi. Dari pagi sampai gua sadar tuh kan gua dibawa ke rumah sakit. Malamnya gua agak sadar sedikit, terus hilang lagi. Pagi-pagi gua bawa pulang ke Bogor, nah baru gua sadar di Bogor. Nah, Itu lama juga ya. setelah itu baru mungkin gua agak berpikir mungkin ya. Berpikirnya gini, apakah ini karena gua sompral pas di jalan? Kalau kencing sembarangan kali. Nah itu juga gua agak berpikir ke situ ada. Nah yang pertama yang tadi gua bilang gua sompral nih, waktu di jalan itu kan gua rombongan, satu keluarga 4 mobil kalau nggak salah. Itu dalam rangka apa sih lu ke sana? Liburan aja, liburan keluarga. Nah, jadi 4 mobil di jalan tuh, masing-masing mobil ada pegang HT. Pas mau masuk Cipularang, ada yang ngontek ke HT gua. Itu si Dea, ada yang nanya, itu si Dea tahu nggak jalannya? Gua jawab lah, gampang, gua tahu jalannya. Ini mah jalan gua biasa. Dari situ mulai kejadian tuh, ada kejadian aneh. Tiba-tiba mobil yang gua pakai radiatornya nggak ngadat. Berhenti sebentar, aman. Maju selang setengah jam gitu lagi. Selang setengah jam gitu lagi. Sampailah ke Ranca Upas. Di Ranca Upas ya hari pertama masih oke lah. Hari kedua pagi-pagi masih oke, gue masih bisa berenang di air panas. Nah yang lu tadi bilang kencing itu, emang pas berenang gue kencing di kolam renang itu. Dari situ kayaknya. Di kolam renang itu emang gue kencing. Ya lu tahu sendiri lah kalau di kolam renang pengen kencing kan ya langsung aja di situ kan. Iya. Tapi gua enggak. Kolam renang tuh kayak udah rahasia umum gak sih kalau kencing di kolam renang itu? Iya kan. Udah banyak kejadian deh. Iya kan. Ya lu pelaku-pelakunya ya. Nah, lagi berendam air panas pengen kencing kan, daripada naik dulu Ranca Upas kan dingin. Nah kencing lah gua di situ. Dari situ udah gua mandi, persiapan masak buat makan. Pas udah mau makan itu kejadiannya. Udah mau makan, selep, piring udah di tangan. Terus menurut cerita yang ngelihat ya, Terbang tuh piring. Iya benar, piring terbang. Beneran? Karena gua ini UFO kan, UFO. Piring apa? terbang kan?
Itu juga. Karena posisinya gue ngejengkang ke belakang. Pas begitu pingsan tuh ngejengkang ke belakang langsung blok kayak gitu. Itu benar tiba-tiba doang. Tiba-tiba gue nggak ngerasa gimana. Benar, gue itu pemandian apa gunung apa gimana sih? Ranca Upas tuh camping ground. Tapi di situ ada pemandian air panasnya, ada penangkalan rusa. Gunungan lah. Iya, dia di Ciwidey posisinya. Mungkin lu ini kali kan nggak boleh apa Apa? namanya masak ikan asin kan kalau di gunung, bener gak sih? Enggak juga sih. Sebelumnya gue sering masak ikan asin. Tos berarti ya. Bakar terasi kalau nggak boleh itu, tahu gua. Ikan asin. Ikan asin gue sering bakar terasi, nyambel di Gimana sih orang Sunda aja makan ini favoritnya ikan Nggak boleh asin? kalau di gunung itu katanya, bener kan? Enggak juga sih. Tapi itu bukan gunung juga sih kan ya, dataran tinggi Bukan, doang. di Kayak ya kayak di masih Tempat di bawah, wisata kok. tempat wisata. Kayak gue lu kayak Nah di situ gue pingsan lah, ya semi kesurupan gitu, diobatin lah sama warga di situ. terus lu yang aing macan gitu kayak gitu. Wah, tenang tapi itu tenang. tapi lu gak adu ilmu kan? Enggak, diobatin lah sama orang situ kan. Iya, ya kan kalau misalkan gitu kan. Dia Bustomi ya kan? Itu mah di TV. Oh iya. Nah, di Dia situ, Bustomi. Ujang Bustomi. Oh iya itu maksudnya. Aduh, punten Kang Ujang. Gua takutnya Kang Ujang kali ya. Terus ya. Nah, di situ diobatin lah sama warga setempat. Katanya buat minta kepala kambing. Jantan betina. Gua nggak tahu jantan atau betinanya. Tapi dia di situ minta kepala kambing. Ya sama keluarga gua antara percaya sama nggak percaya kan, makanya nggak dikasih. Udahlah dibawa ke rumah sakit. Ya di rumah sakit nggak ada ketahuan sakitnya apa, medis apa di waktu di Bandung tuh, masih di Bandung, dibawa ke rumah sakit. Begitu pulang ke Bogor juga. Nah ini pas di Bogor malah ada cerita lucu. Adalah di Bogor, orang tua gue masih penasaran kan, takutnya ada apa di tubuh gue gitu, ada penyakit apa. Masuklah rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bogor lah. Gue nggak mau nyebutin nama rumah sakitnya. Masuk UGD buat diperiksa, diambil darah, segala macem, aman pas diambil darah. Nah tiba-tiba si susternya megang ini gue, ditekan gini, Sakit. set, ditekan kenceng, nekannya kenceng. Gimana mas, terasa sakit nggak? Ya sakit lah sus, kata gue. Kan ditekannya kenceng. Oh iya mau sus buntu katanya. Malah dibilangnya kayak gitu. Ini sus buntu katanya. Kalau mau dirawat harus operasi katanya. Operasi malam ini. Mumpung dokter bedahnya lagi ada. Ya nggak mau lah, gue nggak ada indikasi apa-apa. Iya, Tiba-tiba mau tiba-tiba dioperasi usus buntu. Diagnosis kayak gitu langsung ya. Surupan tiba-tiba suruh Usus buntu. Itu. Makanya mau lah gue. Ya tahu sendiri kan, gue paling anti sama jarum-jarum, Iya sih. pisau-pisau kayak gitu. Takutan kalau intinya ya. Langsung sadar di situ. Ketakutan sih enggak, cuma agak ngeri aja. Ya dari gue mungkin itu cerita-cerita horor gue. Ya yang lainnya ada, cuma ya yang paling Berkesan membekas, gitu ya. berkesan ya paling itu. Sisanya ya paling ngedengar suara-suara kayak gitu doang. Serasa merinding. Tapi gua Kirain lu nggak pernah loh ngalamin maksudnya kayak baik itu melihat, ngedengar ataupun kayak sekelebat gitu, nggak pernah gua asli. Tapi dulu gue sempat jadi mediator yang kata lu itu ya. Tapi bedanya lu kan nggak sadar apa-apa. Enggak. Gue sadar. Gue kayak setengah sadar, cuman badan gue tuh kayak udah digerakin. Jadi ceritanya dulu gue sempat dagang tahun 2019. Gue dagang toko ikan. Terus gue nyewa toko di pinggir jalan tuh. Mungkin momennya karena waktu pandemi, jadi toko gue tuh lumayan maju waktu itu. Lumayan maju, ya omsetnya lumayan lah. Gue sewa toko di pinggir jalan, maju. Terus di depan gue mungkin ada saingan juga gitu ya. Gue nggak tahu, takutnya jadinya suuzon. Tapi abis gue punya anak buah juga dulu, satu orang.
jaga toko, terus nemuin duit 2000 kayak di gumpel-gumpel gitu. Nah, di depan toko gua pagi-pagi dia lagi bersihin buka toko gitu kan. Dalam duit itu ada tanah kuburan. Nah, gua nggak tahu lah. Ya indikasinya pasti template-nya Ya. pasti gitu kan, tanah kuburan. Nah, mulai dari situ emang mulai gak aneh sih. Temen gue bilang waktu toko gua buka, tapi dia bilangin nutup, sampai debat tuh, sampai mau berantem. Ya berantem teman lah Ya. gitu ya. Ngomong-ngomong, oh, gue buka kok dari pagi, dari jam 8 gue buka, lu bilang nutup gimana? Tapi gue sumpah, yang bilang ke teman gue yang bilang sumpah loh, gue kalau mau buka gue pasti mampir kan, kenapa gue mesti ngedebat-debat? Gue lewat depan toko tutup, gue pulang. Makanya gue telepon lu pas lu bilang buka, itu kayak aneh banget. Nah terus udah mulai ada bau-bau tuh katanya. Itu mah lu tiap malam. Bau melati mas, bau melati. Ya pun gue sempat ngerasain sih kalau yang bau melati itu. Jadi gue kayak ngumpul bertiga kayak kita ngomong gini nih. Nah, terus keempat ada bau melati. Nah di situ inilah mulai ada kejadian aneh-aneh gitu lah, yang tiba-tiba di toko itu ikan pada mati berbarengan gitu. Nah terus Aneh sih kalau itu emang. Iya sih. nggak lama dari situ bini gua ini sakit pinggangnya. Jadi akhirnya gue cari ustadz juga. Tapi sekarang ustadz sama dukun nggak beda jauh sih. Iya. Nah gue datangnya ke ustadz cuman nggak tahu, tapi praktisinya itu menjurus ke arah-arah yang seperti itu. Surga apa kelapa? Salah satunya ada kelapa kayak gitu. Iya. Terus gue berobat kan sama dia, minta tolong kayak gitu. Nah gue sama bini tuh datang ke dia minta tolong, cerita tuh masalahnya ini apa gitu. Nah jadi emang bilangnya di toko kamu itu ada ini lah. Terus di badan juga ada yang ikut nih sekarang nih gitu bilangnya. Sama bini. Nah terus bini ngeluh juga kan, sakit di sininya tuh. Nah hari itu juga sama ustadz itu, gue gak usah sebut namanya lah ya. Ustadz itu langsung tuh diobatin, alhamdulillahnya sembuh. Tapi bini gue sembuh, pindahnya ke gue. Aneh juga. Nah pindah ke gue, bini gue kesini dulu tuh, bini gue juga di sini juga. Besoknya langsung ke gue, Sakit juga. sakit sini. Tapi nggak tahu kenapa di gue itu lama penyakitnya, terus menjalar kemana-mana. Dari sini balik ke sini, badan atas punya sakit lah, nggak enak banget tuh badan. Sampai dipakai buat sholat pun nggak enak. Gue jalan tuh kayak inilah. Turun bro. Gue nggak ngerti turun bro itu gimana. Cuman setelah gue berobat sana sini, bilangnya ini juga bakal stroke. Jadi kalau gue datang ke orang itu, ini kan gue Ade ya kalau panggilan di rumah. Ini si Ade kalau nggak dibawa ke sini, stroke ini. Nggak lama umurnya kayak gitu terus. Gue nggak tahu itu bisnisnya apa beneran apa gimana, nggak tahu. Tapi yang gue alamin emang gue sakitnya makin lama makin parah. Sampai ke sini ke peler ini nih sakitnya. Selangkangan. Ya selangkangan. Tapi kalau selangkangan sini doang. Tapi ini ke peler sakitnya. Ini beneran, gue nggak ngerang, beneran. Ini disensor ya ntar ya. Terus gue nemu jodoh berobatnya itu di Garut. Gue nggak tahu beneran gara-gara di situ apa gue udah mulai kerja terus sudah mulai ngelupain tentang perdagangan kayak gitu, nggak ngurusin kayak begituan juga. Gue nggak tahu, karena kan kalau lagi waktu di dagang kan gue terbawa suasana untuk mikirin itu terus. Iya. Fokusnya memang fokus ke situ. Gue diserang, gue pun cari orang buat nyerang balik. Nah entah itu nyerang balik, entah itu sekedar untuk berobat. Ya. Yang namanya niat pasti ada sedikit, walaupun sedikit pasti ada niat ngebalas gitu kan. Iya. Nah itu akhirnya gue ke Garut tuh. Datang daerah apa ya, Tragung Kaler kalau nggak salah namanya. Oh iya. Datang ke rumah si Abah itu udah gemeteran badan gue, udah nggak enak. Udah kayak nolak lah. Iya kayak nolak beneran, kayak disuruh balik, kayak mual kayak gimana gitu. Gue males ini kalau ketemu sama orang ini kan. Tapi rezekinya kali ya, gue langsung ketemu sama orangnya yang bersangkutan. Gue masuk salim, ngobrol nggak lama,
Terus langsung disuruh kayak ngelihat kayak Wali Songo sama tulisan lafaz Allah gitu tuh. Terus disentakin kayak gini, langsung gue kayak langsung masukkan. Itu pengalaman gue pertama soal hal mistis. Yang tadinya gue kayak bukan nggak percaya, nggak terlalu, tapi gue malah nantanginnya tuh bukan buat apa ya, sosokan, tapi kayak tiap orang datang tuh bilang gini, nih toko lu kayak dikirimin ini nih, toko lu dikirimin ini. Sementara gue tuh nggak ngeliat, tapi gue kayak penasaran, ini tuh beneran apa omongan orang doang. Jadi gue tiap gue datang sama orang tuh mintain buka mata batin gue. Ya. Jadi bukan buat nantangin, cuman bener nggak sih apa gue doang yang terobsesi sama dunia goib begini tuh. Nah akhirnya gue habis sentak gitu langsung serupan. Itu yang masuk ini loh, yang nyerang gue selama 2 tahun itu. Lo tau gak apa? Genderuwo. Jadi medianya itu cara nyembuhinnya, gue tuh disuruh kayak ngeprint foto. Nah sekarang kan dicari tahu sama abah ini, apa di badan lu. Nah gue bilang saat itu, ada genderuwo, ada ular, ada kuntilanak, ada wewe gombel. Anjir. Itu yang kuat-kuatnya. Nah besoknya disuruh print tuh, si genderuwonya sama yang lain-lain gitu. Besoknya baru gue diobatin. Nah, lalu ngambil dari Google. Nah, itu kan akhirnya besok tuh langsung gue diobatin sama penawar-penawarnya gitu. Di sini kayak mandi rempah-rempah gitulah, mandi kembang gitu. Akhirnya itu gue print, gue bawa ke rumah si Abah gitu. Nyampe di situ langsung lah mulai proses penyembuhan gitu. Jadi yang langsung kan si genderuwonya itu dimasukin ke gua. Nah gua udah ngomongnya udah berat. Saat itu gue sampai bisa ngomong bahasa Sunda. Lancar. Enggak lah, kalau lancar juga sih enggak, nyampur gitu. Nah terus gue yang jadi harimau, jadi wewe gombel sampai nari-nari gitu. Beneran sampai nari-nari gitu. Gue sadar. Oh, berarti antara sadar dan tidak sadar gitu ya. Nah, gue sadar tapi badan gue kayak digerakin. Terus kayak si Abah itu kayak ngambil pisau gaib gitu kan, sampai digorok. Gue bener kayak digorok anjir. Kerasa digorok itu, dicambuk sampai pakai sorban doang, sakitnya minta ampun tuh kerasa badan gue. Anjir. Kayak gitu. Lu sembuh dari situ? Dari situ membaik. Nggak langsung sembuh tapi membaik. Akhirnya gue cari tetap ini kan apa, magicnya udah disembuhin, tapi kan medisnya udah tetap tinggal gitu. Akhirnya gue tetap nyari terapis, akupuntur apalah gitu namanya ya, fisiologis gitu. Nah dari itu baru mendingan gue gitu deh. Kalau lihat sih nggak pernah, cuman kayak yang sebenarnya dirasukin terus gue sampai kayak nari, terus kayak tuh sampai jadi tuyul, jadi kayak gue gombel, suara gue jadi cewek, ketawa cekikikan. Dulu gue ada videonya, cuman gue nggak pengen ingat-ingat, gue hapus semua. Iya, jadi masa-masa kelam. Masa-masa kelam. Berarti baru-baru dong, dia berapa tahun tuh? 2022 lah gue. Masih belum lama berarti. Baru kemarin ya? 3 tahun yang lalu lah. Yang Tapi ini lama. mau bahas tentang horor semua nih untuk malam ini apa gimana? Iya, untuk malam ini segitu dulu lah ya. Kita untuk uji coba. Iya udah. Berarti udah. Oke, sekian dulu deh ya podcast kita. Sekian. Untuk yang pertama Ada part keduanya. ada part kedua, Nanti part aja. ketiga dan selanjutnya. Ada season selanjutnya. Mungkin segitu dulu deh cerita dari kita bertiga. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih udah nontonin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen. Oke.